Jennifer Dunn dibawa ke kantor pusat laboratorium forensik Mabes Polri Jakarta Timur dikawal anggota Sat Narkoba Polda Metro Jaya Rabu siang. Jennifer menjalani pemeriksaan rambut, mengukur residu narkotika yang ada di tubuhnya untuk mengetahui berapa lama Jennifer Dunn telah mengkonsumsi narkotika. Pemeriksaan terhadap Jennifer Dunn juga dilakukan guna melengkapi berkas perkaranya. Kedatangan kami membawa tersangka JD ke sini ada 3 hal tujuannya. Yang pertama adalah kami membawa barang bukti tersebut untuk diuji, yang utama secara laboratoris. Yang kedua, untuk cek konfirmasi terkait dengan cek awal yang kami lakukan di Polda Metro, urin tersangka JD. Dan yang ketiga adalah untuk mengecek sampel rambut tersangka JD dan diambil dan sudah dilakukan. Usai menjalani pemeriksaan oleh tim Lab 4, Jennifer langsung digiring petugas menuju rutan Polda Metro Jaya. Jennifer Dunn telah terlibat beberapa kali kasus penyalahgunaan narkoba sejak umur 15 tahun. Jennifer pernah menggunakan ganja, ekstasi, dan yang terakhir sabu. Joko Puji, JAK TV. Dari sejumlah data yang terkumpul oleh kawan-kawan JAK TV, kami mencatat ada sekitar hampir mendekati angka 20 daftar panjang artis terjerat kasus narkoba sejak tahun 2017 hingga 2018 ini. Saya kembali ke Pak Arman Depari, Irjen Polisi Arman Depari, Deputi Bidang Pemberantasan BNN. Pak, ini kan belakangan ini tiba-tiba besok artis ini A, B, C, D itu tiba-tiba sangat beruntutan. Memang sengaja agar ini menimbulkan shock terapi atau memang ini sebenarnya adalah bagian operasi biasa saja? Iya. Jadi penangkapan narkoba itu atau kasus-kasus narkoba itu tidak pernah kita tahu kapan harus kita tangkap, di mana harus kita tangkap. Karena itu terjadi begitu saja dan kadang-kadang kita pun tidak tahu. Kecuali kalau kita memang mempunyai informasi awal, sehingga informasinya kita kembangkan, maka kita akan lakukan penangkapan. Jadi apa tadi yang disampaikan bahwa itu disengaja untuk memberikan efek shock terapi, saya kira tidak. Nah, memang kita lihat akhir-akhir ini banyak sekali selebritis yang tertangkap, terjerat masalah narkoba. Dan saya lihat juga pada umumnya mereka ini masih berusia muda dan juga masih sangat potensial untuk mengembangkan karirnya. Cuma mungkin yang kita perlu pikirkan sekarang, mengapa mereka ini menggunakan narkoba? Apakah ada satu yang tidak pas dalam mereka menjalankan aktivitasnya sehari-hari, baik itu dalam pekerjaannya maupun dalam pergaulannya. Ini yang mungkin perlu kita evaluasi. Apakah memang betul ada anggapan bahwa dunia artis itu rentan terkena narkoba, atau banyak juga yang mengatakan sebenarnya semua kalangan itu bisa kena narkoba tapi tidak terekspos saja? Bukan tidak terekspos. Kalau tadi disampaikan semua punya kesempatan yang sama, itu benar. Kalau artis, kalau polisi, ya kalau wartawan katakanlah seperti atau profesi-profesi yang lain, itu sebenarnya sama. Hanya memang ada perbedaan. Yang pertama, tentu ini menyangkut lifestyle, gaya hidup dari seseorang. Artis mungkin katanya biasanya ini dengan jam kerja yang sebegitu padat dan panjang sehingga mereka memerlukan semacam suplemen. Dan biasanya ini ya, kalau ditanya tadinya mereka tidak tahu kalau itu adalah narkoba. Itu biasanya jawaban yang umum yang diberikan kepada mereka. Ya atau tidak? Sebenarnya itu betul atau tidak? Saya kira mereka tahu. Pasti tahu. Dengan status sosialnya sebagai artis dan juga latar pendidikannya, itu saya kira mereka tahu. Tapi kalau mungkin mereka berpendidikan tidak cukup, kemudian status sosialnya juga mungkin di kelas bawah, maka itu wajar kalau dia tidak tahu. Itulah yang disebut dengan korban. Tapi kalau artis, apalagi seorang artis kelas atas, itu tidak wajar, tidak logis kalau dia bilang tidak tahu. Kemudian yang berikutnya, memang mereka punya
dukungan finansial yang cukup. Begitu. Itu kenapa kemudian ya, kelihatannya mereka mampu, sangat rentan karena mereka ada kemampuan mereka finansial. Mampu untuk membeli. Di samping itu, seperti yang saya bilang tadi, mereka ini sebenarnya merencanakan kejahatannya. Karena apa? Karena dia punya uang. Punya uang ini, tentu dia karena mau menggunakan narkoba, dia akan berpikir, nanti malam saya ingin menggunakan narkoba. Saya akan siapkan uang saya sekian untuk beli. Kalau ada kelebihannya besok untuk saya simpan lagi. Berarti kan sebenarnya sudah ada perencanaan untuk melakukan suatu kejahatan. Maka saya bilang tadi itu tidak wajar kalau dia bilang saya tidak tahu. Oke. Ya, dan itu semuanya sama, bukan hanya artis. Nah, memang salah satu faktor yang penting di situ adalah dukungan finansial tadi. Kenapa ini di Indonesia kok marak masuk supply narkoba? Bayangkan kalau tidak ada yang beli di sini, tidak ada uang. Pedagang mana yang mau datang ke Indonesia dengan bawa barang mahal tapi tidak ada yang beli? Nah, itu artinya memang sindikat luar melihat Indonesia ini potensial pasarnya karena uangnya ada. Nah, ini saya kira sinkron dengan peningkatan ekonomi kita yang 5,1 sampai 5,2% itu. Itu tapi Ya, ada dimaknai, uang. Ada uang. Kalau tidak ada uang, siapa yang mau bawa? Oke. Pak Fikar, kalau kita melihat narkoba yang menjangkiti artis, Anda dari sisi pidana, Anda punya catatan apa, Pak? Gini, saya ingin melihat begini. Ada manfaatnya penangkapan artis ini bagi pemberantasan secara keseluruhan. Paling tidak ini mengingatkan kita bahwa ini loh, narkoba itu memang masih berjangkit di mana-mana gitu. Kalau saja tidak ada pemberitaan mengenai penangkapan, mungkin orang tidak akan pernah, ya akhirnya biasa-biasa saja gitu. Narkoba menjadi biasa-biasa saja. Dan yang terjadi memang itu gitu. Dan banyak kasus narkoba sebenarnya, tapi tidak terpublikasi. Gitu. Nah, karena itu ini sisi positifnya itu gitu ya. Yang lain saya melihat begini. Sepertinya dari zaman dulu ya, dari artis umpamanya zaman Gito Rolis dan sebagainya, yang namanya narkoba itu sepertinya bagian dari kehidupan malam gitu. Bagian dari kehidupan selebriti ya. Sehingga sampai sekarang pun seperti itu. Meskipun sebenarnya orang itu tidak membutuhkan gitu, tapi mungkin karena tadi pergaulan, kemudian kebutuhan untuk stamina yang lebih lama gitu ya. Kemudian dia membutuhkan ekstasi dan sebagainya gitu untuk menahan. Nah, ini yang saya kira kalau setiap artis itu masuk ke arah ke lingkungan yang seperti itu, dan akan semuanya saya kira ya akan semuanya terjadi seperti itu, hanya tinggal waktu saja gitu. Karena itu dan kekuatan mentalnya dia, apakah bisa memutuskan itu sepak atau sebenarnya tidak? lebih pada mentalnya artis itu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua ya, soal penegakan hukumnya gitu. Nah, tadi saya mendengar dari DPR katanya bahwa DPR tidak punya kemampuan untuk merubah ini gitu ya. Padahal sebenarnya kan tadi kita sudah mendengar ya, begitu banyak kekurangan undang-undang ini yang seharusnya bisa di speed up untuk direvisi ya, Pak ya. Saya kira DPR punya kekuasaan untuk itu. Ya, punya kewenangan untuk mengusulkan, paling tidak mengidentifikasi apa kebutuhan perundang-undangan dari BNN, dari penegakan hukum, ya kemudian nggak usah pakai menunggu studi akademik sendiri, serahkan itu kepada pemerintah. Tapi itu bagian juga dari ini, karena memang mau tidak mau ya, pemerintah yang menguasai sumber dayanya gitu. Ya, kalau mau menyusun sebuah undang-undang segala macam ya kita ngerti lah apa yang dimaksud oleh Pak ini ya. Artinya tidak bisa sendiri gitu, tetap harus dari pemerintah juga. Okay. Itu satu. Yang kedua, pada sisi implementasinya, penegakan hukumnya, tidak jarang kita mendengar kasus-kasus narkoba itu, baik di tingkat penyidikan, penuntutan atau di pengadilan. Itu tadi contohnya di Manado itu tadi kan, terjadi seperti itu gitu. Artinya di mental aparat peradilan pun masih terjadi
apa namanya, semacam kong kali kong atau semacam perkara itu dijadikan satu pekerjaan, gimana menghasilkan banyak uang gitu. Itu yang saya kira salah gitu. Padahal pekerjaan penegakan hukum itu tidak itu, mereka semua udah dapat gaji, mereka sudah dapat pendapatan gitu. Oke, baik, kita tunda sejenak saudara penjelasan terkait dengan Pak Fikar. Yang menarik adalah ada beberapa artis sempat dinobatkan menjadi duta narkoba, namun rupanya karena sebelumnya sempat terkena kasus menjadi duta narkoba, pada saat beberapa waktu kemudian tertangkap lagi. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa mereka kemudian terkena lagi atau terjerat narkoba kembali? Tetap bersama kami di Saling Silang Jak TV.